Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Allah mengadakan campur tangan di Armagedon. Ayat intinya diambil dari Yeremia 25 ayat yang ke-31. Deru perang akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk, orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan. Keterangannya, selama 6.000 tahun peperangan besar telah berlangsung. Anak Allah dan utusan-utusan sorga telah terlibat dalam pertikaian dengan kuasa si jahat, sambil memberi amaran, memberi terang, dan menyelamatkan anak-anak manusia. Sekarang semua sudah mempunyai keputusannya. Orang-orang jahat telah bergabung dengan setan sepenuhnya dalam medan perangnya melawan Allah. Waktunya sudah tiba bagi Allah untuk mempertahankan kewibawaan hukumnya yang telah diinjak-injak. Kini peperangan itu bukan dengan setan sendirian lagi, tetapi sudah dengan manusia. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Tanda kelepasan telah diberikan kepada mereka yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Kini malaikat maut maju ke muka yang dalam khayal Yehezkiel dilambangkan oleh orang-orang dengan alat pemusnah di tangannya. Kepada mereka perintah telah diberikan. Pukullah sampai mati orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan. Tetapi semua orang yang ditandai huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Nabi itu berkata, lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Yehezkiel 9 ayat 1-6. Pekerjaan pembinasan dimulai dari antara mereka yang mengaku penjaga-penjaga kerohanian banyak orang. Pengawal yang palsu harus lebih dahulu ditewaskan. Tidak ada yang perlu diberi belas kasihan. Orang-orang tua laki-laki, perempuan-perempuan, teruna-teruna, darah-darah, dan anak-anak kecil binasa bersama-sama. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Yesaya 26 ayat 21. Dalam kegilaan bergumul melawan nafsu mereka sendiri yang ganas, dan dengan kengerian pencurahan murka Allah yang tiada bercampur, tewaslah para penghuni bumi yang jahat, para imam, para penguasa, rakyat, kaya dan miskin, terpandang atau hina. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Yeremia 25 ayat yang ke-33. Allah mengadakan campur tangan di Armagedon. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menekankan bahwa pada akhirnya Tuhan akan mempertahankan kewibawaan hukumnya yang diinjak-injak oleh setan dan agen-agennya. Ketika Tuhan mempertahankan kewibawaannya, ketika Tuhan menegakkan keadilannya di dunia ini, maka tidak ada lagi belas kasihan bagi umat-umat yang menentang Tuhan. Yang terjadi adalah Tuhan akan menghukum setiap orang berdasarkan perbuatannya, berdasarkan pilihan yang telah dia buat. Semoga Tuhan menyanggupkan kita, menuntun kita untuk memilih berada di pihak Tuhan dan siap untuk diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Bantu kami untuk peka mendengar suara Tuhan, untuk siap dituntun dan diarahkan oleh Tuhan, dibentuk dan dijadikan menurut apa yang Kau pandang baik. Bantu kami untuk siap menerima roh jan akhir, dan kiranya materai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Pakai kami menurut apa yang Kau pandang baik ya Tuhan, untuk menolong siapa saja yang kami jumpai, untuk siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.